memute-kan ininya, mikrofonnya ya. Dilihat kembali, diperhatikan jangan sampai nanti ada yang ter-unmute hingga mengganggu proses berjalannya pematerian. Baik, saya rasa saya mulai saja ya. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Dia kita dapat berkumpul walaupun hanya secara daring pada hari ini, sehingga kita dapat merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dapat merasakan zaman yang sekarang kita rasakan. Kita tema ini toleransi dan persatuan umat. Kita cek dulu kali ya jargonnya dan semangatnya dari teman-teman gitu ya. Lihat tuh semangatnya gimana. Silakan di mute, di unmute-nya, di unmute-kan. Kita tes jargon dulu, jargon tutorial. Tahu kan semuanya? Tahu lah, kan terakhir ya, masa nggak tahu. Enggak. Dong, di unmute-nya. Masih 1, 2, 3, 4 orang. Oke. Siap ya? Kayaknya udah banyak ya yang membuka mikrofonnya. Kita harus tetap semangat ya teman-teman, walaupun ini terakhir gitu ya. Tunjukkan suara-suara semangat kalian. Baik, kita mulai ya teman-teman. Tutorial cerdas. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya teman-teman kalian silakan kembali ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu saya sendiri saya siapa gitu ya. Nah, pada pematerian kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Wawan ya tentang tema toleransi dan persatuan umat. Maka dari itu silakan kepada Pak Wawan, waktu depan dipersilakan. Sudah bisa share screen-nya belum? Belum ya? Oh, bentar Pak. Sudah? Nah, sudah Pak. Belum? Maka Pak, coba dicoba. Oh, sebentar. Oh, ya. Pak, di bawah kamera. Maksud saya ini supaya saya bisa share screen.
saya bisa share screen nggak? Oh, sudah Pak, itu sudah dijadikan kayak apa? Ah, masih belum bisa share screen. Atau sementara saya jadikan host supaya bisa share screen. Bagaimana? Sudah bisa dikasih? Belum? Untuk akunnya Bapak punya akun 2 ya? Atau gimana kok ada 2? Iya, itu yang Oh. lengkap nama saya. Yang lengkap nama saya. Oh, udah saya jadikan itu aja ya kalau gitu. Nah, Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui fasilitas Zoom dalam rangka melaksanakan mengikuti kuliah duha. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh pengurus tutorial untuk belajar bersama Anda semua, para peserta tutorial, dengan tema toleransi dan persatuan umat. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan kajian pada pagi hari ini dan kita semua bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu, dan tentu kita berdoa supaya ilmu, informasi yang kita temukan, yang kita dapatkan pada pagi hari ini, tentu ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya sampai jam berapa ini?
untuk presentasi panitia pengurus. Suara saya terdengar? Sampai 9.50, Pak. 9. Nanti diskusi, sisanya diskusi gitu ya? Ya, begitu. Ya, ya. Baik, saudara-saudara sekalian. Nih, kita ini manusia ternyata terdiri dari beragam suku, bangsa. Ya. Kemudian ya ragam golongan juga. Ya, kita ini manusia terdiri dari ragam suku bangsa, ragam golongan, ragam organisasi, juga ragam negara. Ya, ragam negara, ada Indonesia, Malaysia, Inggris gitu ya, Amerika, Belanda. Nah, ini satu fakta bahwa kita nih manusia ini terdiri dari ragam macam-macam, ragam suku bangsa, ragam organisasi, ragam golongan, ragam pemikiran, ragam negara. Ini satu fakta. Ya. Nah, karena ini satu fakta, nah ini fitrah manusia, fitrah sunatullah. Ini Allah menciptakan kita manusia ini seperti ini, terdiri dari ragam suku bangsa, ragam golongan, ragam ras, termasuk juga ragam agama tentu. Nah, selanjutnya, nah, kita sebagai umat, ya, ternyata juga tidak tunggal, ya. Umat kita sebagai umat Islam ternyata di situ ada ragam suku, ya, ragam golongan juga, lalu ragam organisasi juga, ada NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, PRDR, Irsyad dan sebagainya. Nah, itu di dalam tubuh umat Islam, dan umat Islam pun kenyataannya ada dalam berbagai negara. Situ ragam negara ada dalam tubuh umat Islam. Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Indonesia, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya. Nah, ini juga satu fakta kalau umat Islam itu terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, bahkan negara. Nah, jadi keragaman itu merupakan fakta dan itu merupakan fitrah manusia. Manusia itu tidak tunggal, tidak seragam. Nah, karena memiliki kesamaan, maka manusia itu suka terikat dengan satu ikatan. Terikat dengan satu ikatan atau secara sengaja mengikatkan diri. Ya, secara sengaja mengikatkan diri dengan satu ikatan. Atau secara sadar membentuk satu ikatan. Nah, karena manusia kita ini memiliki kesamaan, misalnya nih sama-sama berasal dari satu daerah tertentu. Nah, kita itu kan tidak sengaja. Kita sama-sama mahasiswa UPI, ternyata sama sebagai mahasiswa yang berasal dari satu kota, dari satu daerah. Nah, maka karena ada kesamaan itu, kita terikat dengan satu asal daerah itu. Nah, bisa jadi kita mengidentifikasi diri karena ada kesamaan dengan teman kita mengikatkan diri kita nih. Karena ada kesamaan dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Atau kita sengaja membentuk satu ikatan, membentuk organisasi, membentuk
paguyuban dan sebagainya. Itu kita secara sadar sengaja membentuk satu ikatan. Nah, banyak contoh saya kira yang bisa kita kemukakan dalam bidang olahraga. Ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dalam bidang organisasi kemasyarakatan Muslim yang ada membentuk satu wadah besar yang namanya MUI yang mengikat seluruh organisasi kemasyarakatan Muslim yang ada. Di situ NU, Muhammadiyah, Persi, PUI, Al-Irsyad, PRI, Nahdlatul Wathon, semuanya ada di bawah naungan organisasi MUI itu. Itu secara sadar membentuk satu organisasi besar. Demikian juga misalnya asal daerah, secara sadar mahasiswa yang berasal dari Garut atau siapapun, ada Asgar namanya, asli Garut, mengikatkan diri karena berasal dari daerah yang sama. Demikian juga yang berasal dari Subang misalnya, muncullah IPMKS, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Subang. Mengapa? Karena berasal dari daerah yang sama, kemudian mengikatkan diri karena ada kesamaan itu. Kemudian berasal dari suku yang sama, contohnya paguyuban Sunda, atau bisa jadi yang berasal dari Batak, berasal dari berbagai suku yang lain. Demikian juga dengan agama, karena ada kesamaan agama, karena ada kesamaan mazhab misalnya, terikat atau secara tidak sengaja karena ada kesamaan mazhab, pola pikir, maka ada ikatan yang sama dengan saudara kita yang Muslim atau Muslim secara keseluruhan, karena sama agamanya kita sebagai Muslim, maka terikat dengan satu agama yang sama. Nah, demikian juga misalnya dalam satu negara, negara membentuk satu perserikatan yang lebih besar, muncullah PBB misalnya, muncul juga OKI. Di situ berkumpul negara-negara penghasil minyak. Kemudian apa itu persatuan? Persatuan itu adalah berkumpulnya beragam corak, pandangan, kelompok, aliran dalam satu ikatan. Itulah persatuan. Maka tadi misalnya karena berasal dari daerah yang sama, kemudian membentuk satu persatuan. Persatuan mahasiswa yang berasal dari Kuningan. Persatuan mahasiswa yang berasal dari Garut misalnya. Atau karena memiliki latar belakang tertentu, membentuk satu organisasi karena memiliki kesamaan pandangan tertentu, gitu ya. Nah, maka kemudian terbentuk satu kelompok, satu aliran. Nah, di situ ada ikatan yang sama dari orang-orang yang mengikatkan diri dari satu kelompok itu. Kemudian, nah, persatuan itu tadi karena memiliki kesamaan tertentu, kemudian mengikatkan diri dalam satu komunitas, yang di situ ternyata dalam satu komunitas pun terdapat corak pemikiran yang berbeda-beda. Terdapat kelompok yang berbeda. Dari dalam satu kelompok kecil saja, di situ sangat mungkin ada kelompok-kelompok di dalamnya yang lebih kecil lagi. Itulah tadi saya katakan bahwa merupakan fakta yang ada di lapangan bahwa manusia itu terdiri dari beragam
beragam latar belakang, beragam suku, beragam aliran, beragam cara pandang, dan seterusnya. Nah, maka ketika satu komunitas bersepakat untuk mengikatkan diri, ya, terbentuklah satu ikatan, maka jangan dikira bahwa dalam satu komunitas itu tunggal, segalanya sama. Tidak seperti itu. Kita bisa dengan mudah menemukan bahwa dalam satu kelompok tertentu, satu komunitas tertentu, di situ banyak corak pemikiran yang ada, aliran, kelompok-kelompok kecil, dan seterusnya. Atau tadi berangkatnya dari keragaman yang ada karena memiliki satu kesamaan tertentu, walaupun corak pemikiran berbeda, walaupun ada kelompok-kelompok kecil yang beda, walaupun ada aliran-aliran yang berbeda, karena ada kesamaan tertentu, maka kemudian membentuk satu ikatan. Nah, itulah persatuan. Jadi persatuan itu bukan berarti di situ semuanya beragam, ya, bukan berarti di situ seragam. Sangat mungkin itu di dalamnya terdapat banyak keragaman, tetapi memiliki satu pandangan, memiliki satu ikatan yang bisa mempersatukan banyak orang, banyak kelompok yang beragam itu. Maka kemudian dalam satu istilah yang namanya persatuan, di situ paling tidak ada dua poin penting. Yang pertama, bahwa dalam persatuan itu pasti ada keragaman. Dalam persatuan itu pasti ada keragaman. Dan dalam persatuan ada satu ikatan yang menjadi titik simpul dari keragaman-keragaman yang ada itu. Maka muncullah satu persatuan. Maka kalau kita kaitkan dengan agama kita, kalau dikatakan persatuan umat Islam, misalnya bahwa Islam itu satu kesatuan, bahwa umat Islam itu satu kesatuan, jangan dibayangkan bahwa di dalamnya itu satu aliran, bahwa di dalamnya itu satu kelompok besar yang seragam semuanya. Jangan dibayangkan seperti itu. Ketika dikatakan persatuan Islam, persatuan umat Islam, maka pastinya di situ ada keragaman. Nah, di situ ada keragaman corak berpikir, ada keragaman mazhab, ada keragaman pola pikir, ada keragaman latar belakang budaya, ada keragaman ada keragaman negara, tetapi di situ ada ikatan yang bisa mengikat umat Islam yang beragam itu. Apa ikatannya? Yaitu bahwa mereka merupakan satu keyakinan, satu agama yang namanya Islam. Nah, begitu ya. Nah, mengapa bisa beragam seperti itu dalam tubuh umat Islam? Nah, karena satu itu namanya fitrah manusia itu beragam, dan di sisi lain rujukan Al-Quran dan hadis pun memberi peluang bagi umat Islam untuk berbeda pandangan, untuk berbeda pemikiran, berbeda pendapat, sehingga dari situ kemudian memunculkan ragam kelompok, ragam aliran, tapi dalam satu tubuh yang namanya umat Islam. Sehingga bagi Anda yang masih punya angan-angan, punya semangat, umat Islam itu satu dan satu kesatuan, maka tidak boleh ada yang berbeda dalam cara pandang, dalam berpendapat, dalam corak ibadah. Nah, itu merupakan satu angan-angan yang utopis gitu ya, karena memang itu bertentangan dengan realita, itu
bertentangan dengan semangat dari ajaran sendiri yang memberi peluang bagi umatnya untuk berbeda pendapat, untuk berbeda pandangan, dan seterusnya. Nah, kemudian persatuan umat itu berkumpulnya tadi sebenarnya barusan sudah saya sampaikan, jelaskan. Jadi ketika dikatakan persatuan umat, berkumpulnya beragam corak, kelompok, madhab, dan negara bangsa dalam satu ikatan umat. Kita harus sadar, sekali lagi saya sampaikan, karena ada sebagian umat Islam yang suka menyampaikan, lah umat Islam itu kan satu, agamanya satu, Al-Qur'annya juga satu, nabinya juga satu, mengapa muncul ragam corak, ragam kelompok, ragam mazhab, ragam aliran? Mengapa bisa seperti itu? Nah, barusan saya sampaikan bahwa karena ajaran, sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis sendiri, memberi peluang kepada kita umatnya untuk berbeda-beda. Berbeda-beda dalam praktik ibadah, berbeda-beda dalam pemikiran, dalam memahami kitab sucinya. Begitu ya, tapi mereka tentu tetap dalam satu ikatan, ada satu simpul yang mengikat mereka semua, yaitu mereka bersumber dari ajaran yang sama, yaitu Al-Quran. Mereka bersumber Nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka terikat oleh satu ikatan yang namanya umat Islam. Selanjutnya, masih melanjutkan ini. Jadi persatuan umat Islam bukan berarti seragam semuanya umat Islam itu harus satu kelompok, satu pandangan dan sebagainya. Ternyata umat Islam itu kan ragam suku, Jawa, Sunda dan sebagainya, berasal dari ragam golongan, kemudian dari ragam negara juga. Karena faktanya umat Islam sekarang terdiri dari berbagai negara dan juga terdiri dari ragam organisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, selanjutnya persatuan umat, keragaman itu merupakan satu fakta. Nah, toleransi sebagaimana bagian tema dari diskusi kita kali ini, toleransi ini merupakan satu kebutuhan dalam rangka untuk membentuk satu persatuan yang kuat, yang langgeng dalam satu tubuh, yaitu umat Islam. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam kerangka yang lebih besar, satu umat manusia itu kalau kita pilih berdasarkan latar belakang agama, di situ ada muslim, maka di lain pihak ada non-muslim, Nah, mereka antara muslim dan non-muslim itu memiliki satu ikatan yang sama, yaitu satu umat manusia. Mereka tentu berbeda, sebagaimana dalam tadi lingkup yang lebih kecil antara orang Sunda dengan Jawa itu beda tentu, antara orang Sunda dengan orang Batak itu tentu beda karena memiliki latar belakang yang berbeda karena kesukuan mereka. Tetapi kalau kita lihat dalam kerangka yang lebih besar, mereka itu memiliki ikatan yang sama. Apa ikatan yang samanya? Sebagai warga bangsa Indonesia. Itu satu ikatan yang menyatukan paling tidak tiga suku yang besar
ikatan yang lain. 3 suku tadi, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak itu memiliki ikatan yang sama. Apa ikatan yang samanya? Sebagai sesama Muslim, ikatannya adalah agama. Nah, di tengah-tengah kita, di antara kita, ya, di sebelah kita bisa jadi ada orang, ada tetangga, ada teman yang berlainan agama dengan kita. Tentu di situ satu perbedaan harus diakui, memang beda antara kita dengan mereka, mereka dengan kita tentunya beda. Tetapi ada satu ikatan yang menyatukan antara mereka dengan kita, antara kita dengan mereka. Apa itu? Sebagai satu umat manusia. Maka tadi antara Muslim dan non-Muslim pastinya beda. Muslim kita, non-Muslim tentu mereka. Tetapi antara kita dan mereka memiliki satu kesatuan, memiliki satu ikatan yang sama, yaitu sebagai sesama anak Adam, sebagai satu umat manusia. Kita lanjutkan. Nah, ikatan persatuan itu, ikatan persatuan dari suku, ras, agama, kemudian golongan juga, ada lagi asal daerah, kemudian ikatan persatuan sesama manusia. Nah, dari keragaman ini bisa menjadi satu kesatuan, menjadi bisa memiliki ikatan persatuan yang kuat ketika di antara mereka memiliki toleransi yang mapan, yang kuat, yang besar di antara mereka. Nah, inilah bagian dari tema diskusi kita pada pagi hari ini. Persatuan merupakan satu hal, toleransi merupakan satu hal yang sangat diperlukan untuk membentuk persatuan itu. Tanpa toleransi, maka persatuan di antara anggota yang ada dalam satu ikatan itu akan rapuh. Mengapa? Karena tanpa toleransi tentu masing-masing kelompok, masing-masing bagian yang ada dalam komunitas itu akan memiliki persinggungan yang kalau semaunya melaksanakan sebebas-bebasnya kebebasan yang mereka miliki, tentu akan terjadi gesekan di antara mereka, di antara kelompok-kelompok kecil itu yang ada dalam ikatan yang terbentuk. Nah, disinilah pentingnya toleransi dalam rangka untuk memperkuat, dalam rangka untuk mempertahankan ikatan yang ada dalam satu komunitas ini. Kalau kita bicara bangsa Indonesia, maka tadi bangsa Indonesia ini terdiri dari ragam suku bangsa, terdiri dari ragam golongan, terdiri dari ragam agama. Nah, di antara kelompok-kelompok ini, mereka pasti dalam berekspresi itu akan terjadi persinggungan di antara mereka. Maka di sini perlunya toleransi, perlunya saling menghargai, perlunya saling menghormati di antara cara pandang, di antara keyakinan yang berbeda di antara mereka. Toleransi itu apa? Nah, toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai individu atau kelompok yang berbeda pandangan atau sara. Sara itu apa? Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan.
Nah, inilah toleransi, sikap menghormati dan menghargai individu atau kelompok yang berbeda pandangan atau berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tadi kembali lagi kepada slide yang sebelumnya, bahwa untuk terbentuknya atau kuatnya satu di antara kelompok yang berbeda ini, bagian dari kelompok yang berbeda ini, maka toleransi merupakan di antara syarat utama yang harus ada pada masing-masing orang, pada masing-masing kelompok yang ada dalam ikatan tersebut. Nah, jadi toleransi ini diperlukan dalam rangka untuk memperkuat, mempertahankan ikatan yang mengikat kelompok-kelompok atau individu-individu yang ada dalam satu ikatan tersebut, dalam satu komunitas tersebut. Ketika toleransi ini melemah, ketika sikap saling menghargai, menghormati antar individu, antar kelompok yang ada dalam satu ikatan itu, maka dikhawatirkan simpul yang mengikat kelompok-kelompok, yang mengikat individu-individu yang ada dalam komunitas itu, yang ada dalam organisasi itu, yang ada dalam negara itu, yang ada dalam umat itu, maka dikhawatirkan satu saat akan lepas ikatan itu, sehingga bubarlah komunitas itu, bubarlah negara itu, dan semakin lemahnya ikatan umat, sehingga mudah tercerai-berai. Nah, jadi kalau kita kembali kepada tema diskusi kita kali ini terkait toleransi dan persatuan umat, toleransi ini sangat diperlukan dalam rangka tegaknya, dalam rangka kuatnya ikatan persatuan umat ini. Umat, ketika kita berbicara umat, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata umat Islam itu betul itu merupakan satu kesatuan, karena ada yang mengikatnya, yaitu ikatan agama mereka, Islam, yang mengikat mereka semua, tetapi sesuai faktanya dan juga itu diberi peluang oleh ajaran Al-Quran dan hadis, mereka bisa terdiri dari ragam kelompok. Faktanya umat itu berasal dari ragam negara, faktanya umat itu terdiri dari ragam madhab, terdiri dari ragam kelompok, terdiri dari ragam aliran, terdiri dari ragam organisasi. Nah, bagaimana ketika sudah menyangkut kepentingan umat secara keseluruhan, label, simbol dari kelompok, organisasi, atau latar belakang itu bisa diredam. Yang ditonjolkan adalah pengikat mereka semua, yaitu umat Islam. Nah, pada saat yang sama, kepentingan kelompok, kepentingan mazhab, kepentingan organisasi, kepentingan negara tentu tidak harus dihilangkan, karena memang mereka semua memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri, tetapi tentu diharapkan itu tidak merusak, itu tidak memperlemah kesatuan dari umat Islam secara keseluruhan. Nah, sudah jam 9.47, saya kira tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini sangat bagus dalam rangka membekali kita dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi,
lingkup yang lebih besar, karena kita hidup pada masa sekarang ini, berbagai informasi masuk kepada kita temukan, kita baca melalui ragam media yang kita miliki, sehingga kita tentu harus memperkuat, memperlebar, memperluas cakrawala pemikiran kita, supaya kita bisa bersikap, bisa mengekspresikan diri kita secara proporsional. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa lebih dipertajam apa yang kurang dari paparan, dari slide-slide yang saya buat tadi pagi, gitu ya. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wawan telah menyampaikan materinya. Nah, kita masuk ke sesi diskusi tadi ya teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang izin bertanya. Ya, nama NIM-nya kan disebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin off cam karena sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di dalam surat itu, ayat itu ada hal yang tersirat, yaitu berpegang teguh pada tali Allah atau hablullah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa dalam persatuan membutuhkan sebuah tali Allah? Apa nilai pentingnya sehingga Al-Quran menggunakan istilah tersebut? Terima kasih, Pak. Iya. Silakan Pak, langsung dijawab. Langsung saja. Ya, ini satu ayat yang penting dan relevan dengan tema kita kali ini. Ali Imran ayat 103, wa'tasimu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillah. Nah, ini satu ayat yang sangat penting sekali lagi, dan barusan ditanyakan oleh teman kita semua, apa arti penting dari ayat ini, lalu mengapa menggunakan tali Allah bihablillah, gitu ya, wa'tasimu bihablillah. Nah, sebenarnya cocok juga tadi dengan slide-slide yang saya munculkan, sehingga yang muncul juga di situ gambarnya gambar simpul ya, gambar tali. Nah, kalau kemudian di situ disebutkan tali Allah, maksudnya ya tali Allah itu agama Allah, ya. Tali Allah itu adalah satu tujuan dalam rangka menuju Allah, sehingga semuanya ingatlah semuanya bahwa tujuan kita adalah dalam rangka untuk liridho illahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka menuju kepada Allah semuanya, sehingga ketika masing-masing dari kita satu saat muncul perselisihan, persengketaan, maka ingatlah semua ini dalam rangka menuju Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengharap keridhaan Allah, sehingga masing-masing pihak itu bisa saling mengkoreksi diri sendiri, sehingga muncul kesadaran, oh jangan-jangan saya yang salah nih. Itu kata satu pihak. Pihak yang lain juga akan berpikiran seperti itu, jangan-jangan saya yang salah nih. Sehingga masing-masing pihak akan bisa merelakan haknya masing-masing. Yang muncul adalah diharapkan pertemuan kembali, diharapkan bisa bersatu kembali, kengototan yang mulanya muncul pada diri mereka itu akan terkikis dengan kesadaran bahwa semuanya dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesadaran bahwa mereka terikat oleh tali Allah, yaitu agama, yaitu apa? Yaitu Al-Quran.
sebagai wahyu Allah. Semuanya merujuk kepada Al-Quran. Adapun perbedaan di antara mereka itu karena berbeda cara pandang, itu berbeda memahami terhadap satu dua ayat, sehingga memunculkan praktik yang berbeda dalam beribadah misalnya. Tapi semuanya sama, menggunakan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Begitu ya, mudah-mudahan kan kalau ada yang lain. Ya, mangga silakan untuk teman-teman. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, ada yang lain silakan. Belum pada sarapan kayaknya. Udah pada sarapan belum? Ayo Sandi, silakan teman lainnya yang ingin bertanya. Karina. Izin bertanya, tapi Yo, sebelumnya silakan. Amir. mohon maaf Pak, ini di off cam gara-gara Ya, itu masalah jaringan. nggak apa-apa. Yuk. Kan dalam paradoks toleransi, sebenarnya kita itu harus intoleran pada orang yang intoleran agar toleransi itu terjaga. Nah, kalau dalam Islam sendiri Pak, batasan untuk toleransi itu seperti apa ya agar masyarakat itu menjadi toleran? Ya, seperti tadi misalnya, kita kan merujuk kepada Al-Quran ya. Misalnya ketika wudhu saja nih, ketika wudhu. Semuanya kita kan merujuk kepada Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Ketika kita wudhu, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kamu sekalian. Itu ya, merujuk semuanya kepada Al-Quran. Setelah merujuk, turun ke bawah, ternyata pendapatnya berbeda-beda. Ketika mengusap kepala, ternyata sebagian ada yang cukup, sebagian kecil saja. Sebagian dari mereka, umat Islam, ada yang harus seluruhnya. Sebagian dari umat Islam, ada yang cukup satu telapak tangan saja. Gitu ya. Lah, semuanya kan merujuk kepada Al-Quran tuh. Merujuk kepada Al-Quran semuanya. Nah, kalau sama-sama merujuk kepada Al-Quran, ya masing-masing pihak harus berlapang dada. Seperti saya merujuk kepada ya, termasuk cara sholat juga. Kok berbeda? Asal ada rujukannya kepada hadis, ya, asal ada rujukannya kepada hadis, itu sama-sama hadis Nabi, tetapi kemudian dipahami secara berbeda. Nah, karena memiliki hak yang sama, hak merujuk kepada Al-Quran, hak merujuk kepada hadis, lalu hasilnya beda, lah kita harus menghargai. Itu kan toleransi. Ya, kita punya hak untuk merujuk pada Al-Quran dan beramal, melakukan praktik ibadah sesuai dengan apa yang kita pahami, orang lain juga sama. Mereka juga punya hak seperti kita memahami Al-Quran, lalu mempraktikkan sesuai dengan apa yang mereka pahami, sama dengan kita kan? Kalau sama dengan kita, mengapa kita kekeh-kekehan? Harus sama dengan kita. Kan mereka juga punya hak yang sama. Gitu ya. Nah, karena memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama, maka kita harus menghargai praktik ibadah yang dijalankan oleh saudara kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita. Saya yakin Anda dalam satu kelas, walaupun belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu karena dari awal sudah melalui Zoom. Nah, insya Allah dan mudah-mudahan tidak lama lagi ya, kita kembali ke sedia kala sehingga Anda bisa berkunjung ke UPI, ke kampus ya. Masa kuliah
kita semua bisa hidup, beraktivitas seperti sebelumnya, sehingga kita bisa bertemu dalam satu momen yang insya Allah itu lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Nah, saya yakin Anda nanti dalam satu kelas ketemu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk latar belakang tradisi dalam beragama, dalam beribadah. Anda memiliki praktik yang berbeda. Nah, karena memiliki hak yang sama, mestinya Anda menghargai teman Anda yang beda. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Ternyata bukan hanya beribadah, termasuk juga dalam hal berpolitik, gitu ya. Karena kita diberi kesempatan, diberi hak yang sama sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, maka mestinya kita harus menghargai orang lain yang berbeda cara pandang dalam berpolitik, cara pandang dalam menyalurkan aspirasi, asal semuanya itu dalam koridor yang sudah kita sepakati, gitu ya. Nah, wah, kesepakatannya itu ada kekurangan, ya silakan kesepakatannya itu diubah menurut cara yang dibenarkan. Begitu ya, kesepakatan itu kita ubah, silakan diubah menurut cara yang dibenarkan juga. Jangan melakukan dengan cara yang tidak disepakati oleh orang, oleh komunitas, oleh anak bangsa yang membentuk komunitas itu, organisasi itu, atau negara itu. Begitu saya kira. Masih ada waktu, ada yang bertanya, silakan. Silakan untuk teman-teman yang bertanya lagi. Kang, maaf, ini saya mau menyampaikan pertanyaan dari Azkia Falsa Anaba. Iya. Yang di chat. Izin Pak, saya ingin bertanya, kita mengetahui waktu dahulu ada peristiwa Amul Jamaah, yang mana pada peristiwa tersebut umat Islam menjadi satu kesatuan yang kokoh ketika Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang sebelumnya terpecah belah antara kubu Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Menyikapi atas peristiwa bersejarah tersebut, serta berkaca pada zaman sekarang, apakah mungkin peristiwa tersebut terjadi lagi, sehingga umat muslim di dunia ini bersatu dalam hal apapun? Begitu, Pak? Ya, saya garis bawah ini. Kalau mungkin, ya mungkin saja. Ya, bicara kemungkinan kan, selama itu sesuatu yang mungkin, ya mungkin saja. Terus saya garis bawahi pernyataan terakhir, bersatu dalam hal apapun, ya kita harus di ini juga. Seperti yang tadi kita jelaskan kan, ya kenyataannya kita kan tidak tunggal. Kalau bersatu dalam hal apapun, ya harus seragam semua. Seragam pendapatnya, seragam bajunya, seragam suku bangsanya saja sudah berbeda ya. Nah, mungkin yang dimaksud seragam dalam misalnya kesatuan politik misalnya. Nah, kalau dalam seragam dalam kesatuan politik, berada dalam satu kepemimpinan misalnya, kalau bicara mungkin ya mungkin saja, tetapi tentu ada catatan-catatan tertentu gitu ya. Mengapa? Kita kan harus berbicara realistis kondisi umat Islam saat ini. Ketika umat Islam sudah terdiri dari berbagai suku bangsa, nation state gitu ya. Ada Arab Saudi, ada Iran, ada Kuwait, ada Suriah, ada Yaman, ada Uni Emirat Arab, itu Jazirah Arab sana tuh. Ya. Belum lagi ada Mesir, ada Turki, ya, ada Maroko, Tunisia, lain lagi itu. Ada Bangladesh, ada Pakistan. Mana lagi? Bangladesh, Pakistan, Uzbekistan. Terus masuk ke Indonesia, ke Asia Tenggara, ada Indonesia, ada Malaysia, dan sebagainya. Umat Islam sudah tersebar dalam negara bangsa yang ada.
Nah, sekarang kalau bicara kemungkinan, tadi ya mungkin saja. Hanya sejauh mana kemungkinannya menyatukan umat Islam dalam satu 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 wadah, satu kepemimpinan untuk seluruh umat Islam di dunia. Nah, saya kira itu tidak mudah. Mengapa? Tadi faktanya umat Islam sudah terdiri dari negara bangsa itu. Nah, menyatukan umat Islam secara keseluruhan itu berkaca pada sejarah saja itu itu tidak mudah, harus menggunakan kekuatan politik, ya. Dan kalau yang namanya kekuatan politik ya disertai kekuatan senjata, ya, kekuatan fisik. Maka jangan berharap misalnya kumpul Erdogan kumpul, King Salman kumpul, terus Raja Assad itu juga ya, Raja Maroko kumpul, Presiden Perdana Menteri Malaysia pada kumpul gitu ya. Nggak akan terjadi. Silakan siapa yang mau jadi pimpinan, memangnya rapat RT tidak akan mudah begitu saja. Ya, tidak akan mudah begitu saja. Masing-masing pihak saling silakan yang jadi pimpinan siapa. Itu baru internal umat Islam saja. Nggak akan mudah. Mesir sama Turki kemarin kereng-kerengan, gitu ya. Saudi sama Iran terus-terusan begitu. Qatar sama Saudi, sama ini Emirat Arab kemarin rame. Kuwait sama Irak juga begitu. Ya, itu Pak Boli tuh kusut tuh. Kalau sudah melihat peta Timur Tengah. Sekarang masuk ke Asia Tenggara, memang begitu saja Indonesia dengan Malaysia bisa akur. Nah, untuk menyatukan itu, ya dengan senjata. Utopis itu kalau seperti rapat RT, rapat organisasi kecil, saling mempersilahkan, silakan yang mau jadi pimpinan siapa, yang jadi ketua. Nggak akan terjadi. Dulu pun melalui kekuatan senjata. Kalau sudah kekuatan senjata, perang namanya. Kalau sudah perang namanya, darah banyak yang keluar. Gitu ya. Darah banyak keluar. Memang mudah itu Arab Saudi menundukkan Qatar? Enggak juga. Enggak juga. Makanya enggak mudah. Kalaupun harus, yaitu harus ada satu orang, satu negara yang superpower di tengah-tengah umat Islam, lalu memaksa negara-negara yang lain untuk tunduk di bawahnya. Ya tadi, karena kalau dengan diskusi, dengan negosiasi secara damai itu susah. Ya, harus paksa di bawah kendali saya, kata satu negara ini. Tapi dalam tubuh umat Islam sekarang nggak ada negara superpowernya, nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau bicara kemungkinan ya mungkin saja, tetapi ya itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan kesatuan umat Islam yang tadi dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah tidak serta-merta menghilangkan friksi di antara umat Islam saat itu. Mengapa? Ya, kalau Anda baca detail sejarahnya juga di situ ada pengkhianatan, ada yang merasa dikhianati. Secara apa namanya simbolik, bukan simbolik ya, memang diserahkan kekuasaannya kepada itu. Tapi di situ kan ada perjanjian-perjanjian yang diklaim oleh kelompok ini itu akan seperti ini, tapi ternyata tidak dilakukan. Ya, kalau kita bicara detail juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kita bicara hari ini umat Islam seperti itu. Tidak ada negara orang yang superpower punya kekuatan besar yang bisa memaksa. Nah, yang namanya memaksa tadi tidak sederhana. Maksa yang ancam dengan senjata. Ancam kalau tidak tunduk kepada negara saya bumi hanguskan itu negara itu misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu
di internal umat Islam. Belum lagi kita bicara eksternal. Memang Paman Sam itu akan mudah saja melihat negara-negara Muslim itu kumpul kayak rapat RW tadi gitu ya. Nah, lalu mereka membentuk satu aliansi atau bahkan tadi memilih pemimpin untuk semuanya, memang akan diam saja? Enggak lah. Memang Perancis akan diam saja? Enggak juga. Rusia juga akan diam saja? Enggak. Ya, tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi tentu kita nggak usah patah semangat juga, tidak usah kecewa berlebihan juga. Karena apa? Kita itu kan dituntut melakukan sesuatu yang kita miliki. Kita lakukan yang terbaik dalam situasi kondisi saat ini. Apa sih yang diperlukan saat ini? Itulah yang kita lakukan. Begitu saya kira ya. Saya kira banyak orang dari umat Islam juga yang tidak setuju kalau mereka, iya sih bagus kalau dalam satu naungan, satu kekuatan besar yang mewadahi, yang menaungi seluruh umat Islam, bagus itu ideal. Tetapi banyak umat Islam yang memandang bagus seperti itu, tidak mau kalau dengan cara harus berperang. Malaysia dengan Indonesia berperang dulu untuk bisa menguasai atau saling menguasai, kan nggak mau. Ayo Mesir sama Turki kemarin mau perang, kan kita juga nggak berharap sesama negara Muslim mau perang, gitu ya? Nggak berharap. Iya sih bagus. Kita berharap dengan cara damai banyak terjadi membentuk satu kekuasaan dan mempertahankannya kekuasaan itu ya dengan cara mengeluarkan darah juga, berperang, memerangi atau menangkis serangan dari lawan, dan seringkali lawannya umat Islam sendiri. Begitu ya. Saya kira cukup, silakan ada yang lain. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Saya kira sudah cukup Pak, karena waktu sudah. Oh, cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Pak Wawan yang telah menyampaikan pemaparannya. Baik, kita tutup saja dan membacalah Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator MC mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus tutorial, udah cukup ya? Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, tadi sudah salam sebenarnya ya. Saya kalau begitu pamit ya. Ini apa? Saya kembalikan lagi nih sebagai host ke pengurus. Mana pengurus? Pengurus, nih pengurus Trisna, ya, atau Rizal Ya, ini. aja. Saya kembalikan lagi ya hostnya nih, supaya saya bisa pamit. Ya, selamat meneruskan kegiatan. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman mengisi presentasi kelas. Terima kasih sudah menghadiri presentasi pada hari ini. Dan juga ada sedikit pengumuman ya dari bahwa kita
ada open recruitment pengurus tutorial. Trial version. Itu ya teman-teman, kita ada open recruitment dari pengurus sekalian. Bagi teman-teman yang ingin menjadi pengurus bisa ya. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman lihat di website, di YouTube, IG, Twitter, Line. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, dan juga kami dari pengurus juga mengucapkan mohon maaf apabila pada PI sebelumnya dan saat ini ada terdapat kesalahan. Untuk Anissa, saya keluar terlebih dahulu boleh, karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Ya, boleh, Kang. Ya, terima kasih. Ya. Kalau ini keluar, apa? Apa? Aku udah dikasih. Posnya udah dipindahin.